Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang solih dan solihah, insya Allah hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, memasuki bab baru ya, yaitu bab 6 dengan tema menjadi tholabul ilmi. Ada yang tahu tholabul ilmi artinya apa? Ya, tholabul ilmi di sini artinya penuntut ilmu. Ya, bisa dibuka modul teman-teman halaman 57 ya. Baik, saya akan mulai. Dunia itu terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepadanya, seorang alim atau penuntut ilmu syar'i. Ya, jadi dunia ini terlaknat dan apa yang ada di dalamnya, kecuali ketika kita berzikir kepada Allah, kemudian melakukan ketaatan, maka tidak akan terlaknat ya. Baik, sekarang Ustazah mau membahas semangat para ulama dalam menuntut ilmu. Para ulama sudah memberi teladan terbaik dalam bersemangat. Para ulama sudah memberi teladan terbaik bersemangat dalam menuntut ilmu agama, meraih ilmu serta rindu kepada ilmu. Ya, Masya Allah ya, para ulama salaf semangat sekali ya dalam menuntut ilmu. Jadi kita harus mencontoh dari semangatnya para ulama ya teman-teman ya. Ya, Ustazah akan bacakan kisahnya. Di sini yang pertama, semangat para ulama dalam menuntut ilmu, yaitu tidak mau menyia-nyiakan waktu. Ya, ketika pertama kali bertemu, Yahya bin Ma'in bertanya kepada Abdun bin Humaid tentang sebuah hadis. Maka Abdun bin Humaid berkata, telah mengabarkan kepada kami Hamad bin Salamah. Yahya bin Ma'in pun memotong, seandainya engkau membacakan hadis dari kitabmu, niscaya itu lebih baik dan lebih kuat. Abduh bin Humaid berkata, kalau demikian saya akan pergi untuk mengambil kitab saya. Tiba-tiba Yahya bin Ma'in memegang baju Abduh bin Humaid dan berkata, kalau begitu bacakan saja dari hafalanmu, karena saya khawatir tidak bertemu Anda lagi. Yahya bin Ma'in khawatir Abduh bin Humaid telah wafat ketika mengambil kitab atau terkena musibah atau yang lainnya. Maka Abduh bin Humaid pun membacakan hadis dari hafalannya, lalu Abdun bin Humaid pergi mengambil kitabnya dan membacakannya lagi kepada Yahya bin Ma'in. Masya Allah ya. Ketika Yahya bin Ma'in bertanya kepada Abdun tentang sebuah hadis, maka Yahya bin Ma'in pun memotong, seandainya engkau membacakan hadis dari kitabmu, niscaya itu lebih baik. Nah, kata Yahya bin Ma'in kepada Abdun. Ketika Abdun ingin mengambil kitabnya, Yahya bin Ma'in memegang baju Abdun dan berkata, kalau begitu dibacakan saja. Kenapa? Karena Yahya bin Ma'in khawatir ketika Abdun wafat, ketika Abdun afwan ya, di sini ada kesalahan. Yahya bin Ma'in khawatir Abdun bin Humaid wafat ketika mengambil kitab. Ya, jadi Yahya bin Ma'in khawatir sekali ketika ia mengambil kitab, Abdun bin Humaid telah wafat. Jadi dia tidak mau menyia-nyiakan waktunya ya. Seperti itu, Nak. Kemudian berlomba-lomba duduk terdepan di majelis ilmu. Ja'far bin Durustwaih berkata,
Kami harus mengambil tempat duduk di sebuah majelis sejak asar untuk mengikuti kajian esok hari, karena saking padatnya pengajian Ali bin Al-Madini. Kami menempatinya sepanjang malam karena khawatir esoknya tidak mendapatkan tempat untuk mendengarkan kajian, karena saking penuh sesaknya manusia. Saya melihat seorang yang sudah tua di majelis tersebut buang air kecil di jubahnya, karena khawatir tempat duduknya diambil apabila ia berdiri untuk buang air. Ya, Masya Allah ya, berlomba-lomba duduk terdepan di majelis ilmu. Para ulama salaf terdahulu seperti itu. Ketika ada kajian di majelis ilmu, mereka berlomba-lomba, ya, menempatinya sepanjang malam, sudah menempati tempat majelis ilmu tersebut. Kenapa? Karena kalau besok pagi khawatir tidak akan mendapatkan tempat duduk untuk mendengarkan kajian tersebut karena saking penuhnya manusia. Ya, Masya Allah ya, teman-teman ya. Kita harus mencontoh seperti ini, berlomba-lomba duduk terdepan di majelis ilmu. Jadi, jangan bermalas-malasan ketika ada kajian atau ada majelis ilmu halaqul Quran, ya, berlomba-lomba untuk selalu datang yang pertama, datang yang di awal waktu, duduk di depan. Dan yang ketiga, kecintaan terhadap bertambahnya ilmu. Abu Hatim berkata, saya mendengar Al-Muzani mengatakan Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya, bagaimana semangatmu dalam menuntut ilmu? Beliau menjawab, saya mendengar kalimat yang sebelumnya tidak pernah saya dengar. Maka anggota tubuh saya yang lain ingin memiliki pandangan untuk bisa menikmati ilmu tersebut, sebagaimana yang dirasakan telinga. Lalu beliau ditanya lagi, bagaimana kerakusan Anda terhadap ilmu? Beliau pun menjawab, seperti rakusnya orang penimbun harta yang mencapai kepuasan dengan hartanya. Kemudian ditanya lagi, bagaimana Anda mencarinya? Beliau menjawab, sebagaimana seorang ibu mencari anaknya yang hilang, yang ia tidak memiliki anak lain selain dia. Ya, jadi kecintaan terhadap ilmu itu terus bertambah ya nak ya. Baik, alhamdulillah Ustazah jelaskan 3 poin dulu ya nak ya. Jadi silahkan kalian bisa baca-baca lagi di modulnya halaman 58 dan 59. Ya. Sekarang tugasnya yaitu ditulis ya di buku tulis. Langsung jawabannya saja. Siapakah ulama yang tidak mau menyia-nyiakan waktunya? Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian nomor 2, bagaimana kerakusan Imam Asy-Syafi'i dalam menuntut ilmu? Dan yang ketiga, dunia itu terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat, kecuali orang-orang berzikir kepada Allah. Benar atau salah? Nah, pertanyaan yang terakhir, kalian tinggal jawab benar atau salah ya. Tugas dikumpulkan paling lambat jam 2 siang. Japri ke Ustazah ya nak ya. Semoga Allah beri kemudahan kepada kalian semua. Baik, Ustazah cukupkan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.